4 hektar lahan gambut yang terbakar di kawasan Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Aceh, hingga Jumat siang belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta relawan setempat terus berjibaku memadamkan titik api yang membakar lahan gambut di kawasan Nagan Raya, Aceh sejak 2 hari terakhir. Minimnya sumber air dan angin kencang membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Selain itu, petugas juga terkendala dengan akses jalan menuju ke titik lokasi kebakaran yang tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Kebakaran lahan gambut yang memiliki kedalaman 3 meter ini diduga sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Kapolres Nagan Raya AKBP Setiawan Eko Prasetya mengatakan hingga kini kobaran api belum berhasil dipadamkan. Petugas gabungan terus berupaya memadamkan api agar lahan gambut yang terbakar tidak semakin meluas. Kita akan terus berupaya melakukan pemadaman bersama tim gabungan baik dari TNI, kemudian dari BPBD, dari tingkat kecamatan, desa, termasuk juga dari beberapa perusahaan yang ada di seputaran TKP. Kita hadapi adalah cuaca yang cukup terik, angin, dan satu hal lagi yaitu keterbatasan air. Untuk peralatan insya Allah ada meskipun mungkin tidak optimal, namun kita akan upayakan terus mendatangkan bantuan untuk peralatan, namun untuk air ini yang memang sangat terkendala di lapangan. Kebakaran lahan gambut yang melanda Kabupaten Nagan Raya Aceh hingga Jumat siang sudah mencapai 18 hektar lebih yang tersebar di 2 titik, yakni di Kecamatan Kuala Pesisir 4 hektar dan Kecamatan Darul Makmur mencapai 14 hektar. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah melaporkan. Pesawat milik Sam Air jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Hingga kini belum diketahui kondisi 4 penumpang yang ada dalam pesawat tersebut. Sebelum jatuh, pesawat jenis Grand Caravan milik Sam Air sempat hilang kontak pada jam 10:53 waktu Indonesia Timur setelah 7 menit take off dari Bandara Elelim. Pesawat dengan nomor penerbangan PL-SMW dengan rute Elelim Polik membawa 4 orang penumpang. Hingga kini belum diketahui kondisi keempat penumpang tersebut. Tim Basarnas pun masih terus berusaha mencapai lokasi jatuhnya pesawat. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan tim khusus kajian dan penelitian yang dibentuk Pemprov Jawa Barat datangi Pondok Pesantren Al Zaitun untuk memberikan surat pemanggilan Panji Gumilang. Panji Gumilang hari ini diminta datang ke kantor Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate untuk klarifikasi kontroversi di Ponpes Al Zaitun. Perwakilan dari MUI Pusat beserta tim khusus kajian dan penelitian Al Zaitun yang digagas Pemprov Jawa Barat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Kamis malam. Mereka mendatangi pesantren Al Zaitun untuk memberikan surat kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Panji Gumilang diminta datang ke Gedung Sate Bandung Jumat siang untuk tabayun atau mengklarifikasi berbagai hal yang saat ini mengundang kontroversi di masyarakat. MUI juga meminta agar Panji Gumilang dapat kooperatif karena saat ini Ponpes Al Zaitun tengah menjadi sorotan di masyarakat. Fungsi MUI kan bagaimana melayani umat, ya, melindungi, kemudian merespon berbagai hal yang kita anggap hal yang sensitif, ya, bagi umat. Ya. Malam ini kita kirimkan surat, gitu, dan merespon besok akan hadir di Gedung Sate. Isi suratnya untuk hadir di Gedung Sate dalam rangka untuk kita melakukan tabayun, ya. Kita meminta klarifikasi. Sementara itu, Partai Perindo meminta pemerintah harus bersikap tegas kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun setelah meningkatnya aksi unjuk rasa dan protes dari berbagai kalangan umat Islam. Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khalik Ahmad menyebutkan pemerintah juga harus memproses secara hukum pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Pemerintah perlu bersikap tegas terhadap pimpinan pesantren Al Zaitun agar keresahan dan
kegaduhan di tengah masyarakat bisa segera selesai. Sikap tegas pemerintah diperlukan dengan cara tentu memproses secara hukum pimpinan pesantren Al-Zaitun dan juga membekukan untuk sementara aktivitas pesantren Al-Zaitun sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian. Adapun para santri yang kini tengah belajar di pondok tersebut, maka bisa dialihkan di pesantren-pesantren di sekitar daerah Indramayu dan Cirebon, di bawah bimbingan para ustadz dan kiai yang kompeten dan mengerti esensi dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Diharapkan polemik pondok pesantren Al-Zaitun yang saat ini ramai diperbincangkan masyarakat dapat segera selesai, sehingga para santri dapat belajar dengan tenang. Dari Indramayu dan Jakarta, Toy Iskandar, Rian Rahman, Anyus melaporkan. Pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat jadi sorotan karena diduga mengajarkan pendidikan menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menutup Ponpes Al-Zaitun serta usut tuntas aliran dana dan penguasaan lahan Al-Zaitun. Polemik dugaan ajaran agama yang melenceng dari sunnah Islam di Pondok Pesantren Al-Zaitun kini jadi kontroversi publik. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumilang itu. Panji diduga telah menyebarkan ajaran sesat. Majelis Ulama Indonesia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran penyimpangan agama di Al-Zaitun. Karena selama ini pesantren Al-Zaitun dikenal tidak kooperatif dengan berbagai pihak. Ridwan Kamil juga mengatakan bahwa dana yang diterima oleh Pondok Pesantren Al-Zaitun disalurkan oleh negara. Al-Zaitun ini bukan sekolah dasar yang negeri diurus bupati, bukan SMA yang kewenangan saya, bukan universitas kewenangan pusat, tapi pesantren. Jadi kewenangannya, izinnya, duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana. Jadi saya mencoba mencari celah untuk menjaga kondusivitasnya. Karena tidak terima adanya dugaan penyimpangan ajaran agama, sejumlah elemen masyarakat dan Forum Solidaritas Dharma Ayu kembali berunjuk rasa. Dalam aksinya, massa berorasi dan menuntut petugas untuk menangkap pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang karena diduga telah menyebarkan ajaran sesat yang melenceng dari sunnah Islam. Selain itu, massa juga menuntut pemerintah menutup Ponpes Al-Zaitun serta usut tuntas aliran dana dan penguasaan lahan Al-Zaitun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang dimintai klarifikasinya di Gedung Sate Jawa Barat, dan kami telah terhubung dengan rekan Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan Ervan David, bagaimana hasil dari pemeriksaan Panji Gumilang? Sila dan juga pemirsa dapat diinformasikan rencananya Panji Gumilang sendiri akan hadir di Gedung Sate pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi. Namun pada Panji Gumilang sendiri hadir di Gedung Sate ini sendiri tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini sendiri dapat kami gambarkan bahwa situasi di Gedung Sate ini sendiri dipenuhi awak media yang ingin Panji Gumilang yang akan datang memberikan klarifikasi kepada tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan dari data yang kami dapatkan dari Badan Detesmangpol Jawa Barat ini sendiri, bahwa pertemuan ini sendiri akan membahas 8 poin, di antaranya terkait acara sholat Idul Fitri yang tidak biasa yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun, lalu pernyataan Al-Zaitun yang menganut mazhab Ahmad Suparno, lalu Al-Quran yang disebut karangan Nabi Muhammad, taubat zina dapat dibayar dengan uang, kemudian merubah salam dan menyanyikan lagu Yahudi di dalam Ponpes Al-Zaitun, lalu menyebut tanah Indonesia sendiri sebagai tanah suci, lalu wanita boleh menjadi imam dan khatib saat sholat Jumat, hingga pernyataan masjid tempatnya orang frustasi. Nah, tim investigasi ini sendiri akan menggali pernyataan dari Panji Gumilang yang akan digelar di salah satu ruangan di Gedung Sate ini sebelumnya. Dan dapat dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa
Kesbangpol sendiri akan melaporkan hasil pertemuan ini sendiri kepada pemerintah pusat untuk memberikan rekomendasi kepada Pondok Pesantren Al Zaitun untuk kedepannya sendiri. Begitu, Zila, yang dapat kami sampaikan di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat. Baik, Ervan, siapa saja yang terlibat dalam investigasi ini tentunya selain MUI? Dari data yang kami dapatkan dari Pemprov Jawa Barat sendiri, tim investigasi ini sendiri melibatkan dari Kodam 3 Siliwangi, Polda Jawa Barat, MUI Jawa Barat, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kesbangpol Jawa Barat. Dari tim bentukan ini sendiri dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengusut dugaan kesesatan dari pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Demikian, Sila. Baik, lalu selama proses pemeriksaan begitu, apakah ada pendukung dari Pondok Pesantren atau Panji Gumilang ini yang berada di luar Gedung Sate atau ikut dalam pemeriksaan? Hingga saat ini sendiri kami belum melihat pendukung dari pemimpin Al Zaitun Panji Gumilang yang berada di Gedung Sate, namun pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi undangan untuk Al Zaitun dikarenakan ruangan yang sempit serta terbatas di dalam pertemuan ini sendiri. Begitu, Sila. Baik, kalau ini kan klarifikasi terhadap MUI dan juga tim investigasi yang akan mengklarifikasi terkait dengan Ponpes Al Zaitun. Kalau misalnya dari proses hukum sendiri yang telah dilakukan investigasi dari kepolisian, apakah sudah ada hasilnya? Hingga saat ini sendiri tim investigasi masih menggali 8 poin tersebut, dan untuk hasil ini sendiri akan dilemparkan ke pemerintah pusat jika ada temuan menyimpang dari Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Demikian, sih. Baik, terima kasih rekan Ervan David yang telah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.